Halo. 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 Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Kita lanjutin diskusi yang kemarin ya. Iya. Sekarang yang bahaya fisik. Bahaya fisik. Bahaya Gimana? Bahaya apa? fisik. Yuk, Jadi, Jadi gimana, Teh? jadi bahaya fisik di industri kita kan kemarin semen. Mm-mm. Itu ada kebisingan, terus ada penerangan atau pencahayaan, terus suhu sama getaran. Iya. Ini terkait ini maksudnya ini ada di buku itu nggak sih yang kemarin beli? Kalau buku yang kemarin itu cuma ada penerangannya doang. Oh, cuma di penerangan. Oh, jadi cuma ada penerangan doang tuh di bukunya. Kebisingannya nggak ada ya? No. Nah, kalau kebisingan sendiri itu kan ada tingkat NAB-nya ya. Ya, Nah, NAB kebisingan tuh berapa sih? 85 desibel kalau nggak salah. 85 desibel. Terus gue kan nyari-nyari di salah satu ada kayak makalah tentang industri semen gitu kan. Di sana dia di PT tersebut rata-rata kebisingannya tuh 80 desibel. Jadi bisa dikategorikan dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Gitu. Padahal masih di 80 desibel ya? Ya, itu udah masuk. Udah termasuk tinggi nggak sih? Iya sih. Terus dia berapa jam dah kerjanya? Maksudnya terpaparnya lama nggak sih? Dia kerjanya di sana tuh kayak shift-shiftan gitu loh. Oh, Yang Jadi 8 dari siang. paling maksimal 6 jam kali ya? gimana tuh? 6 apa 8 sih? 8. Biasanya kan 6 sampai 8 kan. Heeh. Nah, kalau dia terpapar itu 8 jam apa 6? 8 jam. 8 jam lah. 8 jam. Kalau terus-menerus ya bisa kena. Kan dia setiap hari apa namanya? Terpapar. Terpapar kebisingan. Ya, terus di situ juga ada pencerahan. Pencerahan tuh dapat bikin mata. Nah, kira-kira kalau buat bisingan itu gimana cara ngatasinnya? Apa APD doang udah cukup? Apa harus ada cara eliminasi, substitusi, atau apa? Engineering control? Kalau menurut gue cara yang paling sederhana lah ya, misalnya kayak pakai APD dulu, pakai earplug. Iya sih, cuman Contohnya. kalau gua kayaknya lebih didahuluin buat engineering control. Soalnya kalau pekerja itu kan jarang banget pakai APD ya. Soalnya kan APD itu kan kayak ngebatasin apa gerak kita. Jadi bukan jarang, sebenarnya tuh pekerja juga nggak begitu nyaman pakai APD. Jadi kalau menurut gue sendiri mendingan buat engineering control tiap bulan atau tiap minggu. Itu sih. Soalnya kan kalau Iya. mesin itu kan berpengaruh buat lingkungan sekitar juga. Iya. Bukan pekerja situ doang. Betul. Tadi juga gue baru baca ya. Ternyata tuh paparannya nggak langsung. Jadi lama gitu loh. Kayak butuh Jangka panjang. tahun ya, jangka panjang gitu. Emang butuh jangkanya panjang, nggak setahun kerja langsung gitu nggak. Iya. Nggak berasa nggak sih?
Soalnya di Indonesia sendiri ya, kira-kira tuh estimasi jumlah penderita gangguan pendengaran di seluruh dunia itu meningkat dari 120 juta tahun itu tahun 1995. Terus jadi 120 juta tahun. 120 juta pada tahun 1995 orang menjadi 250 juta pada tahun 2004. Jadi ada kenaikan kurang lebih 5% dari populasi dunia yang memiliki gangguan pendengaran. Dan itu juga ada anak-anaknya ya. Iya, Banyak anak-anaknya juga. nggak dikit juga ya ini 32 juta sendiri anak-anaknya. Terus 4,6-nya itu menderita ketulian. Bukan gangguan pendengaran lagi, jadi dia Udah nggak bisa mesti. denger. Iya. Itu anak-anak yang ada di daerah situ, di daerah tempat dia kerja. Bukan, itu di dunia gitu loh. Udah dari keturunan. Di seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Berarti dari beberapa sumber kebisingan dong ya? Oh. Terus juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi kan nggak langsung gitu kan. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu juga ada kayak intensitas kebisingan, frekuensi kebisingan, terus lama waktu pemaparan bisinya itu. Terus sama kerentanan individu. Mungkin kalau individunya lebih tua atau punya penyakit gitu kan lebih cepat. Terus sama jenis kelamin. Terus Jenis sama kelamin juga mempengaruhi ya? iya, di sini masuknya gitu sih, jenis kelamin, terus sama kelainan di telinga tengah. Kadang kan di telinga itu ada penyambung gitu ya, Oh iya. penyambung ke otak. Terus sama lamanya bekerja dan penggunaan alat pelindung diri. Terus sekarang yang pencahayaan. Pencahayaan. Astagfirullah. Kenapa? Pencahayaan yang gelap itu kalau dia lagi di bagian mana ya? Gimana tuh? Itu pencahayaannya kurang pencahayaan atau gimana teh? Pencahayaan yang kurang juga bisa. Nggak Dia mungkin. kalau di semen kayaknya pencahayaannya bukan kurang tapi ada yang berlebihan. Oh iya. Jadi terlalu ini ya pencahayaannya terlalu terang. Soalnya terlalu terang, terlalu terik itu juga kan bisa merusak kornea mata. Iya, pencerahan dapat menyebabkan kelelahan mata, terus sakit kepala kan kalau mata ini jadi pusing. Iya. Kelelahan juga pada matanya juga bisa. Terus kira-kira ada apa NAB pencahayaannya itu sendiri nggak? Harus berapa gitu? Kalau NAB pencerahan tuh 250 lux. Nah, di tempat semen yang PT ini tuh dia bisa sampai 200 lebih gitu per harinya. Itu apa? Ada juga kan kayak buat tipe kayak suhunya, karakter suhunya, terus dari berapa lama bekerjanya itu juga mempengaruhi kan? Iya. Kayak kebisingan tadi aja. Nah, terus kira-kira kalau buat pencahayaan itu kan kalau pabrik semen kan kerjanya outdoor ya. Terus yang ditanganin langsung berarti itu dari mataharinya langsung kan? Bukan kalau apa? Kalau ruangan kan bisa diatur, masih bisa diatur. Nah, kalau itu gimana caranya tuh?
Menggunakan APD ya. Menggunakan APD. APD. Karena kan dari matahari. Pakai kacamata nggak sih? Kacamata pelindung diri itu. Facial kali ya? Hah? Facial masuk nggak sih? Facial tapi Facial buat transparan. transparan Iya, malah terpapar debu gitu-gitu. malah sama Iya. aja nggak sih kalau cuma pakai facial doang mah? Pakai kacamata. Oh, Lebih ini nih, kacamata. gue dapet standar tingkat pencahayaan. Jadi kalau jenis kegiatannya pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus, itu tingkat pencahayaannya minimal 100 lux. Dengan keterangan ruangan penyimpanan dan ruangan peralatan atau instansi yang memerlukan pekerjaan yang kontinu. Terus ada jenis kegiatan pekerjaan kasar dan terus-menerus. Itu tingkat pencahayaannya 200 lux. Terus keterangannya pekerjaannya dengan mesin dan perakitan kasar. Terus yang ketiga ada pekerjaan rutin, pencahayaannya 300 lux di ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin, dan perakitan atau penyusunan. Yang keempat ada pekerjaan agak halus, tingkat pencahayaannya 500, itu bekerja di pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor, pekerja pemeriksaan atau pekerja dengan mesin. Yang kelima ada pekerjaan halus, itu tingkat pencahayaannya ada 1000 lux. Ada pemilihan warna, pemrosesan tekstil, pekerjaan mesin halus, dan perakitan halus. Terus ada pekerjaan yang amat halus, ada 1500 atau tidak menimbulkan bayangan. Itu mengukir dengan tangan, pemeriksaan kerjaan mesin, dan perakitan yang halus. Terus ada pekerjaan terinci. Tingkat pencahayaannya 3000, tidak menimbulkan dalam kurung tidak menimbulkan bayangan. Terus itu pekerjaannya pemeriksaan, pekerjaan, perakitan yang sangat halus. Jadi berarti semakin dia mataharinya di atas kan berarti nggak menimbulkan bayangan ya. Jadi itu tingkat pencahayaannya semakin tinggi. Nah, batasnya itu kalau di luar ruangan tingkat pencahayaan minimalnya ya 1000. Itu kalau yang di luar. Ya. Oke. Nah, Kan kenapa? tadi lu bilang pencahayaan itu sumbernya dari matahari. Berarti kan dia ngaruh sama kalau misalnya mataharinya pencahayaannya terik, berarti dia suhunya juga panas dong. Iya. Nah, suhu panas di tempat kerja itu bisa bikin pekerja stres. Iya, Stres kan? Terus selain stres juga itu bikin dehidrasi. Nah, iya. Jadi bikin kayak mood pekerjanya tuh jadi Gak bagus. Iya. iya nggak bagus. Kalaupun juga pekerjaan yang menggunakan komputer itu juga selama berjam-jam juga menunjang terjadinya kelelahan mata pada area perkantoran. Nah, biasanya kalau tiap pekerja kantoran itu bekerja dalam waktu kurang lebih 8 jam per hari selama satu shift. Tapi kalau pekerjaan kasar kayak tadi itu ya yang di luar ruangan mungkin bisa lebih rendah nggak sih jam kerjanya? Tergantung Tergantung juga sih. Perusahaannya juga. Tergantung kebijakan perusahaan. Iya. Ya sih. Soalnya ini pekerjaan yang dibilang kerjaan kantoran itu cuma 8 jam. Tapi kalau misalkan dari pencahayaan selain itu bisa terjadi gangguan pada mata, ada lagi nggak sih? Maksudnya bisa menyebabkan apa gitu? Ada radiasinya. Radiasi dari layar.
radiasi ke mata ya jadinya ya. Iya, terus kan juga sinar matahari kan juga udah mulai jelek ya. Iya. Makanya diwajibin buat pakai sunscreen. Berarti ngaruh juga ke kulit ya. Iya. Iya dong, ntar kebakar, Sap. Oh iya benar. Masih UV-nya kan. Gitu. Nah, selain itu di di industri semen itu ada beberapa mesin yang menimbulkan getaran. Contohnya apa tuh mesin yang ada di pabrik semen? Contoh Di mesin mesinnya itu dia mesin itu penghancur, kan ada crushernya tuh. Penghalus. Penghancur, dihancurin dulu baru dihalusin. Oh iya, benar-benar dari. Iya, ya. mesin crusher itu juga terus kan dia ngambil batu kapur ya. Pasti kan ngambil ada bahan batu kapurnya kalau di semen. Itu buat kayak alat-alat berat itu juga kan nimbulin getaran. Alat-alat berat kayak apa tuh? Ada apa sih? Ya gitu deh, apa namanya lupa. Apa tuh? Yang buat ngangkut itunya ya, apa? Batu kapurnya. Getaran dapat menyebabkan apa sih buat pekerja? Getaran. Kalau misalkan di tubuh, dia bisa kayak nyebabin kesemutan, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan dia dalam jangka waktu lama. Tergantung, apa namanya, tergantung alatnya tuh kenain tubuh bagian mana dulu. Ah ya. Gimana? Paling Tapi emang sama apa? Tapi emang kayaknya kalau misalkan kayak di industri semen atau kayak di industri kayak konstruksi itu lebih banyak ini sih ya, apa getarannya gitu kayak dari mesin-mesin, alat-alat gitu. Iya. Terus juga bahaya getaran juga sangat beresiko buat pekerja ya, yang menimbulkan penyakit akibat kerja. Contohnya hand arm fibrillation syndrome. Kalau itu Itu apa biasanya tuh? kelainannya kenapa tuh? Kenapa? Itu apa? Iya, kelainannya apa tuh dia penyakitnya? Biasanya terjadinya sama tangan. Itu loh yang tangan jadinya baal. Itu keluhannya. Terus lama-kelamaan putih kayak apa? Kayak tangannya tuh putih gitu. Darahnya kan nggak lancar jadi kan putih. Terus kram. Terkadang nyeri sampai menjalar sampai lengan bawah, siku, leher. Juga mengakibatkan untuk sulit tangan untuk sulit mengepal, menggenggam. Kayak kaku gitu jadinya ya? Iya. Terus kalau kan tangan itu kan bisa merasakan tekstur gitu ya. Itu juga gejalanya bisa jadi baal, merasakan apa-apa. Nah, Berarti kalau kayak gitu tangannya ini kali ya, apa otot sama sendinya udah kena gitu ya? ya sarafnya mungkin kali ya. Iya, saraf. Langsung ke saraf. Ya. Terus kejadian itu tuh terjadi karena menggunakan atau mengoperasikan peralatan yang menimbulkan getaran beresiko besar. Risikonya apa aja? Yang beresiko besar gitu loh. Apa sih yang alat berat itu kan kalau apa buat ngebor itu kan ada alat bor itu kan yang getar. Iya. Iya. Itu kan bisa getaran. Iya, iya benar. Udah gitu, apalagi kalau terus-menerus itu bahaya banget kan ya. Iya. Ternyata ada frekuensi getaran juga tahu. Itu tuh berkisar antara 20 sampai 500 Hz.
meter per detik ya. Iya. Nah, terus juga cara menanggulangi penyakit itu, kita juga bisa mendesain ulang alat-alat yang bergetar untuk meminimalisir pada paparan. Nah, biasanya itu pakai sarung tangan lagi, soalnya kan kalau dari kita megang langsung mesinnya, itu getarannya kan langsung menjalar ke tubuh. Kalau pakai sarung tangan itu agak meminimalisir getaran sedikit. Terus juga menggunakan alat yang bergetar tidak lebih dari 2 jam. Tapi tergantung nilai kecepatan getarannya juga sih. Kalau rendah ya mungkin kerjanya bisa lebih lama. Terus juga ini diatur dalam Kepmenaker nomor Kep strip 51 Men tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Lengkap. Ini kan gue baca dari buku yang itu kan. Di sini dia bilang kalau pekerja tuh dapat pekerjaan mereka lebih baik jika bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Terus ada 3 kategorinya. Yang pertama itu kondisi fisik, ada kecepatan kerja, kapasitas kerja, desain kerja, terus keadaan lingkungan, suhu, kebisingan, kelembapan, penerangan, akses terhadap air minum. Terus kalau misalnya itu dari satu lagi ada kondisi mental, tanggung jawab, jam kerja, sama jam istirahat. Jadi kalau misalnya salah satu atau lebih dari 3 kondisi itu nggak dirancang dengan baik, pekerjanya nggak bakal bisa produktif dan kayak lebih nggak nyaman aja di tempat kerja. Jadi diusahain itu kategorinya harus ada gitu. Iya, soalnya kan sebelum masuk kerja kan biasanya interview ya. Kemampuannya apa. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Soalnya kalau misalkan sesuai dengan kemampuan, kita nggak, misalkan pekerjaan itu kemampuannya di bidang komputer, berarti jadi admin ya. Terus dipindahin ke bagian produksi, itu kan juga nggak sesuai juga sama kemampuannya dia. Itu juga kan, nah terus selain itu juga kalau tidak sesuai dengan posisi yang dia bisa, itu akan membahayakan industri dia dan industrinya. Entah terjadi kecelakaan atau kerugian yang lainnya. Iya. Ada yang boleh tambahin? Kayaknya udah cukup ya. Cukup ya? Tapi iklim udah kan ya? Kenapa? Iklim kerja udah kan, iklim kerja. Udah tadi masuk ke yang bahaya apa namanya? Cahayaan masuk. Gitu. Udah kali ya, cukup sampai sini. Iya, ya udah cukup boleh. Soalnya udah mencakup semuanya juga sih yang tadi kita bahas. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di lain waktu ya guys. Makasih buat diskusinya hari ini. Iya. Oke tuh. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.